Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 12 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Mei 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barkah dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan kedua, membaca kitab Ushulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang apa makna usul, kemudian apa makna dakwah, dan apa makna as-salafiyah. Dan juga kita bahas tentang biografi penulis Fadilat Syekh Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita memulai membaca muqaddimah. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim di dalam tulisan ini mencontoh Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan di setiap suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, selain surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Dan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita ingin lebih kupas lagi, para ulama bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian ayat dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hadiah tersebut adalah dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya dia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat An-Naml ayat 30. Para ulama bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat An-Naml ayat 30. Dan para ulama juga bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak atau bukan bagian dari awal surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kemudian nanti terjadi khilaf di antara para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah? Kemudian apakah Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di setiap awal surat, atau dia ayat pemisah antara surat dengan surat? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Bukan waktu sekarang ini kita membahas hal tersebut. Kemudian sebab yang kedua, mengapa penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mencontoh ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka dengan menulis pertama kali di dalam bukunya Bismillahirrahmanirrahim, ini berarti mencontoh apa yang diturunkan pertama kali dari Al-Quran. Sebab yang ketiga, kenapa penulis memulai bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, mengikuti, mensuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau apabila
menulis surat, bermurasalah, surat menyurat kepada para pembesar, maka beliau memulai terlebih dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika beliau menulis surat kepada Heraklius, Azimur Rum, pembesar Romawi. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Herakl Azimur Rum, salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan Rasulnya, kepada, atau surat ini ditujukan kepada Heraklius, pembesar Romawi, semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Sebab yang keempat, kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena bertabarruk dan meminta pertolongan kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bertabaruk, mengambil barakah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang ada di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebab yang kelima adalah mengikuti para salafus saleh radhiyallahu anhum wa rahimahum, sebagaimana yang dilakukan oleh para banyak ulama salaf terutama yang menulis kitab, seperti misalkan Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Jami' atau yang lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Nah, inilah 5 sebab mengapa para ulama, di antaranya Fadilat Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada hal yang menarik dengan Bismillahirrahmanirrahim juga, bahwa apabila para ulama menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama akan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya Sunan dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Yang artinya setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut terputus barokahnya. Hadis ini adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama lainnya. Beliau berkata, hadza sanadun dha'ifun jiddan. Sanad hadis ini sangat lemah. Kecacatan atau penyakit pada sanad hadis ini ada pada seorang rawi yang bernama Ibnu Imran, atau yang lebih dikenal dengan Ibnul Janadi. Dan beliau adalah dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Tarikh Baghdadnya, kana yudha'afu fi riwayatihi wa yut'anu alaihi fi madhhabihi, yakni at-tashayyu'. Beliau dilemahkan riwayatnya dan dicela di dalam madhab akidahnya, yaitu condong kepada Syiah. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini meskipun lemah, para ulama mengamalkan hadis ini, bahwa setiap perkara seharusnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, baik itu ceramah, baik itu menulis, atau hajat-hajat lainnya. Taib.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis berkata, muqaddimah, pendahuluan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebut dengan hadis khutbatul hajah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah kama allamana suratan minal Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita khutbah hajat sebagaimana beliau telah mengajari kita sebuah surat dari Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gemar mengajari para sahabatnya Al-Quran. Maka ketika disamakan, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat gemar mengajari para sahabatnya khutbatul hajah. Dan khutbah hajah ini dipakai umum dalam setiap hajat keperluan. Seperti misalkan mau ceramah, mau khutbah, kemudian juga mau nikah. Karena itu semua adalah hajat. Karena itu semua adalah hajat. Dan khutbatul hajah di dalam pernikahan hukumnya sunnah. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa pernikahan, akad ijab qabul adalah hajat, maka disunnahkan sebelumnya mengucapkan khutbatul hajah. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apakah khutbatul hajah disyariatkan di dalam awal penulisan baik buku, surat di antara manusia? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama yang mengatakan, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa khutbah hajah laisat sunnatan fi ibtida'il kitabati wat ta'lif. Khutbah hajah bukan sunnah di dalam memulai tulisan-tulisan baik surat ataupun buku yang ditulis. Dalil yang mereka pakai adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali menulis surat, maka beliau hanya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak memulai dengan khutbatul hajah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, jama'tu kutuban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wa ghairihim. Aku mengumpulkan, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, beliau mengatakan, wafat pada tahun 856 Hijriah. Beliau mengatakan, aku mengumpulkan surat-surat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada raja dan selainnya. Maka tidak ada satu surat pun darinya dimulai dengan alhamdulillah, innal hamdulillah. Tetapi semua surat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa khutbatul hajah tidak
ditulis di dalam surat-surat ataupun tulisan-tulisan seperti menulis buku. Taib. Di sana terdapat pendapat yang kedua, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga pendapat ulama-ulama seperti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan khutbatul hajah sunnatun mustahabbah fi awaili al-musannafat wal murasalat. Khutbatul hajah adalah sunnah di setiap awal-awal menulis buku ataupun menulis surat. Dan inilah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi pendapat Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Makanya di dalam beberapa tulisan Syekhul Islam dan juga Imam Al-Qayyim diawali dengan khutbatul hajah, seperti misalkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Jami'ur Rasail. Kemudian juga kitab-kitab beliau yang lain di antaranya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naqli, kemudian Bayanu Talbisil Jahmiyah, Al-Akhna'iyah, dan juga tulisan-tulisan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, memulai dengan khutbatul hajah, seperti misalkan At-Turuq Al-Hukmiyah, kemudian juga As-Salatu Ahkamu Tarikiha, dan seterusnya. Intinya terjadi ikhtilaf di antara para ulama apakah dia khutbatul hajah ditulis di awal penulisan seperti buku dan surat-surat atau tidak. Ikhtilaf terjadi di antara para ulama rahimahumullah. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada faedah amma ba'du. Amma ba'du adalah sebuah kata, dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW untuk memenggal surat atau tulisan dari pembicaraan sebelumnya. Amma ba'du adalah untuk memenggal surat atau tulisan dari pembicaraan sebelumnya, maka setelah itu setelah amma ba'du baru membicarakan yang selain pendahuluan atau selain khutbatul hajah. Dan amma ba'du biasanya setelahnya huruf fa. Ya, huruf fa. Dan itulah kaidah bahasa Arab. Amma ba'du setelahnya adalah huruf fa. Kita kadang bisa mengetahui si fulan pintar bahasa Arab apabila dimulai dari awal perkataannya. Amma ba'du innallaha, enggak, amma ba'du fa innallaha ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa ba'du faqad qamatid da'watus salafiyah ala ba'dil usul. Sungguh dakwah salaf telah dibangun di atas beberapa landasan pokok. Wallati bayanat biha ma adaha minal firaqin nakibah 'anis siratil mustaqim. Yang mana landasan-landasan pokok tersebut memisahkan antara selain dakwah salaf dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, ini permasalahan penting. Apabila yang mana pokok-pokok dakwah salaf ini dengannya lah terpisah dakwah salaf dari dakwah-dakwah selainnya yang menyimpang dari jalan yang lurus. Maka penting untuk mengenali dakwah salaf ini. Walaqad da'ani li jam'iha amrani zahiran, dan telah mengundangku untuk mengumpulkan pokok-pokok dakwah salaf ini. Sebabnya ada dua sebab yang sangat terlihat jelas. Al-amrul awal, perkara yang pertama, ma ra'aituhu wa ra'ahu ghairi min ta'alluqi ba'dil jama'atil islamiyah al-hizbiyah al-ba'idah an manhajis salaf bihadzal ismi at-tahir asy-syarif. Perkara yang pertama, ini penting, bahwa
seperti yang saya lihat, kata beliau, Fadil Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas, seperti yang saya lihat dan selainku juga melihatnya, bahwa bergantungnya sebagian kelompok-kelompok Islam yang hizbi, bergantungnya sebagian kelompok-kelompok Islam yang hizbi, yang jauh dari manhaj salaf dengan nama yang suci dan mulia ini. Padahal mereka bukan yang mengikuti dakwah salaf, tetapi karena nama salaf ini mulia dan suci, karena salaf itu saya juga sudah jelaskan kalau tidak salah pertemuan pertama. Salaf secara bahasa man taqaddama min abaika wa qarabatika fi sinni wal fadl, orang-orang yang mendahuluimu dari bapak, ibu, nenek moyangmu dan kerabatmu di dalam umur dan kemuliaan. Itu secara bahasa. Dan salaf secara istilah syariat adalah para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yang tahun terakhir mereka adalah pada abad ketiga Hijriyah kurang lebih. Ada yang mengatakan terakhirnya adalah tahun 310 Hijriyah, yaitu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang mempunyai kitab yang mempunyai kitab Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Itulah yang terakhir dari generasi salaf. Dan sudah saya jelaskan juga bahwa kata salaf di dalam Al-Quran ada, tidak seperti istilah-istilah lain seperti misalkan tasawuf, sufiyah, tidak ada dalam Al-Quran kata at-tasawuf, at-sufiyah. Adapun salaf ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, yang artinya maka kami jadikan mereka sebagai salaf, orang terdahulu, dan sebagai permisalan untuk orang-orang yang generasi terakhir. Surat Az-Zukhruf ayat 56. Begitu juga kata salaf di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat demikian. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Beliau berkata, ni'mas salafu ana laki, yang artinya sungguh aku adalah pendahulumu yang terbaik. Aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah pendahulumu yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal terlebih dahulu, kemudian disusul 6 bulan setelahnya oleh Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Berarti kata salaf ada. Bahkan kata salafus saleh ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu yang meninggal ketika umur belasan bulan, maka beliau dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad. Dan sahabat Nabi yang pertama kali dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad namanya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah menguburkan, beliau bersabda, ilhaq bi salafina salih, wahai Ibrahim, berkumpullah engkau dengan salaf kita yang saleh, yaitu Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa kata salafus saleh ada di dalam hadis-hadis Rasul
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis tadi terdapat di dalam Musnad At-Tayalisi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, saya ulangi. Sebab pertama kenapa beliau menulis, mengumpulkan pokok-pokok dakwah salaf ini. Kata beliau, sebagaimana yang saya lihat dan orang-orang selain saya melihatnya, bahwa keterikatan sebagian kelompok Islam yang hizbi, yang jauh dari manhaj salaf, dengan nama salaf yang mulia dan suci ini. Karena bagaimanapun orang susah untuk berlepas dari kata salaf. Salafus salih adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada yang menarik tadi dari perkataan beliau, yaitu hizbi. Apa itu hizbi? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Fadilat Syekh Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Apa itu hizbi? Beliau mengatakan at-ta'assub li fikrin muayyanin yukhalifu kitab Allah wa sunnatar rasuli wal muwalat wal muadat alaihi, hadza tahazzubun. Hizbi adalah sebuah cara berpikir kepanatikan terhadap sebuah pemikiran tertentu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu loyal terhadap pemikiran tersebut, kemudian berkorban demi pemikiran tersebut. Nah, itulah hizbi. Hizbi adalah seorang yang mengikuti atau seorang yang fanatik terhadap pemikiran tertentu, menyelisihi Al-Quran dan hadis. Lalu dia loyal terhadap pemikiran tersebut. Lalu dia berkorban demi pemikiran tersebut. Padahal pemikiran tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah hizbiyah. Hizbiyah. Ya. Dan ini penyebab yang menyebabkan Fadilat Syekh Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah menulis buku ini. Karena ada sebagian orang-orang hizbi. Apa itu orang hizbi? Yang fanatik terhadap sebuah pemikiran tertentu. Bertentangan pemikiran ini dengan apa? Al-Quran dan hadis. Kemudian yang fanatik ini terhadap pemikiran ini, akhirnya dia loyal, sangat loyal terhadap pemikiran. Bahkan ada baiatnya kadang-kadang. Ya. Bahkan ada berani meneteskan darah demi pemikiran ini. Padahal pemikiran tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah beliau menulis kitab ini. Ya, oleh sebab itulah beliau menulis kitab ini. Aw ma adda ila ma'nahu min al-intisab ila salafis salih ridwanillahi ta'ala alaihim ajma'in. Atau apa yang menunjukkan kepada maknanya, yaitu berupa penisbatan kepada salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi orang-orang hizbiyin, orang-orang yang fanatik terhadap pemikiran tertentu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mulai menggunakan kata-kata salaf, mulai menisbatkan diri kepada salaf, padahal pemikirannya menyelisihi para salafus saleh. Kenapa? Karena memang susah untuk terlepas dari kata salaf ini.
kata salaf ini atau salafus saleh ini orang-orang yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, itu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, itu para tabi'ut tabi'in. Ini pujian dari Rasulullah SAW terhadap generasi 3 generasi pertama keemasan dalam Islam, dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka susah untuk terlepas dari kata salafus salihin. Maka orang-orang hizbiyin yang fanatik terhadap pemikiran tertentu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, mau tidak mau dia harus menisbatkan dirinya juga kepada salaf as-salih agar orang-orang mengikutinya, ya, agar orang-orang mengikutinya. Makanya Syekh menulis buku ini agar terlihat jelas mana yang benar-benar mengikuti para salaf saleh dan mana yang mereka hizbi, yaitu fanatik terhadap pemikiran tertentu yang menyimpang terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan dia loyal kepada pemikiran tersebut, loyal kepada kelompok tersebut, bahkan saya sebutkan tadi berbayat, bahkan berani meneteskan darah untuk pemikiran tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa'akhadat hadhil jama'at al-hizbiyah tusdiru kutubaha wa rasailaha bismi salaf wa ahli sunnah, ya. Maka akhirnya kelompok-kelompok hizbi ini mengeluarkan buku-bukunya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya dengan nama salaf, dengan mendompleng nama ahlus sunnah. Wahum bihadzal amal yadussuna summa fil asal. Mereka dengan perbuatan ini sebenarnya sedang mencampurkan racun ke dalam madu. Karena salafus saleh nama mulia, nama suci. Tidak boleh ada kelompok yang menisbatkan dirinya kepada salafus saleh kecuali harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai muawwalnya, sebagai sandarannya. Adapun kalau ada kelompok-kelompok hizbi yang fanatik terhadap sebuah pemikiran tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia menisbatkan dirinya kepada salaf, meskipun dia mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, maka penisbatan seperti ini layaknya dassusum fil asal, mencampurkan racun ke dalam madu. Wa yakhtafuna wara'a hadzal laqab litalbis wat tadlil. Mereka bersembunyi di balik nama mulia ini untuk menggabungkan, mencampurkan dan menyamarkan kepada orang-orang. Wa kam wallah, kata beliau, berapa banyak demi Allah, fi hadhil kutub war rasail min mubayanatin lil manhajis salafi. Berapa banyak di dalam buku-buku tersebut, tulisan-tulisan tersebut ternyata benar-benar berbeda, sangat berbeda dengan manhaj salaf. Wa nusratin li madhhabil khuluf wal firaqid dhalah. Dan ternyata tulisan-tulisan tersebut meskipun dia mencatutkan nama salaf, menisbatkan dirinya kepada salaf, ternyata membela madhab-madhab bukan salaf, membela kelompok-kelompok yang menyimpangkan, seperti kal khawarij wal mu'tazilah was sufiyah. Seperti kaum khawarij, kaum yang dikenal dengan pemberontakannya terhadap pemerintahan yang sah,
kaum yang dikenal dengan mengkafirkan pelaku dosa besar, kaum yang disebutkan oleh Rasulullah SAW syirarul khalq, kilabun nar, makhluk-makhluk terburuk, anjing-anjing neraka. Dan Mu'tazilah, kaum yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil-dalil syariat. Dan Sufiyah, kaum yang lebih mengedepankan perasaan dalam beribadah dibandingkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada perkataan menarik dari sebagian orang. Kalau Anda ingin tahu orang ini khawarij atau tidak, atau minimal dia ta'athara bi fikril khawarij atau tidak, dia terpengaruh dengan pemikiran kaum khawarij atau tidak, maka berdoalah untuk pemimpin muslim yang sah di hadapannya. Kalau dia mengaminkan berarti aman. Tapi kalau dia marah, maka berarti ada semacam bibit-bibit pemikiran khawarij di dalam dirinya. Coba doakan Pak Presiden Prabowo, doakan wakilnya, menteri-menterinya agar saleh, agar diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan keberkahan. Kalau ada yang marah, ya, ta'athara, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kaum khawarij. Karena pemimpin yang sah wajib didoakan dengan kesolehan. Pemimpin yang sah wajib dimuliakan. Pemimpin yang sah wajib dipatuhi, ditaati selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Pemimpin yang sah tidak boleh untuk diberontak selama tidak tercukupkan syaratnya. Pemimpin yang sah tidak boleh dihunuskan pedang di hadapannya untuk diberontak selama mendirikan di tengah-tengah kita sholat. Pemimpin yang sah tidak boleh diberontak sampai terlihat kekufuran yang jelas di tengah-tengah mereka, dan tidak ada keraguan atas kekufuran tersebut. Itu pun tidak boleh kita memberontak kalau seandainya dikhawatirkan dengan kemungkinan besar, perakiraan besar bahwa pemberontakan akan menghasilkan keadaan lebih buruk daripada sebelumnya. Dan itu yang terjadi. Fakta sejarah tidak pernah berbohong. Ya, tidak ada pemberontakan kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ini para ikhwah, hati-hati. Maka meskipun dia pemikirannya khawarij atau mu'tazilah atau sufiyah, mendompleng nama salaf, maka tetap saja ternyata di dalam buku-buku yang tertulis sangat berbeda dengan manhaj salaf. Ini penyebab pertama mengapa Fadilat Syekh Dr. Abdul Salam bin Abdul Karim bin Barjas Abdul Karim rahimahullah menulisnya. Sebab yang kedua, al-amru tsani ma qamat bihi al-jama'at أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini atau sebagian mereka menggait sebagian ahlu sunnah wal jamaah, menggait sebagian ahlu sunnah wal jamaah untuk merealisasikan tujuan tertentu. Innama yusalu ilaihi min an tariqi hadha syakhs alladhi ta'allaqu bihi. Mereka ingin sampai kepada sesuatu melalui orang ini, yang dia menggait orang ini. Wa huwa fil haqiqati bari'un kullal bara'a min hadha ta'alluq. Padahal mereka ini sangat jauh hubungannya dengan orang yang digait ini. Jadi nyebut-nyebut nama ulama, nyebut-nyebut kami inilah pengikutnya si fulan, muridnya si fulan.
agar orang-orang percaya dan akhirnya mengikuti. Walikai yakunu al-kalam wadihan fa innani aqul. Nah, ini beliau terus terang. Agar jelas, kata beliau, perkataan ini jelas, maka sesungguhnya aku mengucapkan inna jama'atal ikhwanil muslimin dan dadanu haula juhudi Syekh Muhammad ibnu Ibrahim rahimahullah. Sesungguhnya kelompok ikhwanul muslimin mereka berputar-putar menyebutkan perjuangan Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Ini adalah gurunya Syekh bin Baz rahimahullah, ketua majelis fatwa di Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Fima yusammunahu bil hakimiyah, yang mana mereka namai kegerakan mereka ini adalah dengan al-hakimiyah. Apa itu al-hakimiyah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-hakimiyah adalah secara bahasa diambil dari kata-kata hakim atau hakama yahkumu, dan mereka mengatakan tidak ada hakim pemutus keputusan kecuali Allah. Inil hukmu illa lillah. Maka apabila ada yang bersandar hukumnya kepada undang-undang selain Al-Quran dan Sunnah, maka mereka menganggap itu adalah sebuah penyimpangan besar. Selalu yang diangkat adalah perkara ini, al-hakimiyah. Dan sebenarnya al-hakimiyah masuk kepada tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha menetapkan hukum. Ya, dia bukan salah satu dari tauhid yang ada. Tetapi orang-orang itu mengangkat perkara ini. Fa abrazu juhud hadzal imam. Habis waktunya, ya betul. Saya tadi sudah diingatkan saat waktunya jam 6.58. Sedikit lagi ya. Maka mereka orang-orang ikhwanul muslimin mengangkat perjuangan Syekh Muhammad bin Ibrahim di dalam permasalahan ini. Karena memang pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim bahwa siapa yang berhukum kepada selain kepada undang-undang maka kufur. Lidzannihim anna fi kalamihi yu'ayyidu batilahum. Karena mereka mengira bahwa Syekh Muhammad bin Ibrahim pendapatnya menguatkan kelompok mereka, kebatilan mereka. Alladzi intawau alaihi min takwirid daulah. Karena sebab inilah akhirnya mereka mengkafirkan negara, mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Wa min thamma jawazul khuruj 'alaiha. Dari situlah kemudian timbullah boleh memberontak. Karena kafir darahnya halal, boleh berontak. Wa kadzabu 'alaihi waftarau wallah. Kata Syekh, demi Allah mereka telah berdusta atas nama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Fa mauqifuhu min ad-daulah wadih la ghubara 'alaihi. Bahwa sikap Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah sangat jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Waqad taqallama rahimahullah bi kalamin hasanin badi'in fi risalati ismiha nasihatun muhimma fi thalatha qadaya. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah berbicara tentang hal yang penting di dalam tulisan beliau, nasihat penting dalam 3 perkara. Wa dzakara mauqifahu min ghulatil amr wa sarraha biwujubi ta'atihim fi ghairi ma'siyatillah azza wa jalla. Dan beliau menjelaskan sikap beliau terhadap para pemimpin yang sah, dan beliau menegaskan wajibnya taat kepada pemimpin selama tidak diperintahkan kepada maksiat. Jadi ingat para ikhwan, yang sangat fokus terhadap dakwah agar tidak mencela pemimpin yang sah dari kaum muslimin, tidak
mendemo, tidak memberontak, apalagi harus tunduk, patuh, taat kepada pemimpin yang sah. Itu hanya dakwah salaf, dan itu agama, bukan menjilat kita. Kita beragama dengan itu. Kita berharap pahala dengan mengerjakan itu, karena itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sebutkan dalil-dalilnya. Nah, ini para ikhwah, itu dua sebab mengapa buku ini ditulis. Sebab yang pertama apa tadi? Karena sebagian, apa yang tadi istilahnya, hizbiyin, kelompok-kelompok yang fanatik terhadap sebuah pemikiran, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka loyal terhadap pemikiran tersebut, bahkan berkorban demi pemikiran tersebut, mendompleng nama salaf saleh. Sebab yang kedua adalah sebagian kelompok ini menggunakan nama-nama tertentu dari ulama-ulama salafus saleh, seperti nama Syekh siapa? Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Karena ada sebagian orang mengatakan perkataan beliau keras di dalam permasalahan berhukum kepada undang-undang. Akhirnya dari sini diambil, sesuai dengan hawa nafsunya diambil. Padahal Syekh Muhammad bin Ibrahim sebagaimana sudah jelaskan bahwa beliau dengan tegas menjelaskan bahwa wajib taat kepada pemimpin muslim yang sah selama tidak atau tidak memerintahkan kepada maksiat. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan, dan setelah salat kita selesai, belum sempat kita tanya jawab. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad